Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini Bu Ayu dan Bu Heni akan menjelaskan puncak tema yang pertama di kelas 3, yaitu wawancara. Kegiatan wawancara ini mengambil tema cintai hewan dan tanaman sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Untuk pelaksanaan pembuatan video, kalian bisa dimulai pada tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 2020. Nah, kalian bisa paling lambat dikumpulkan, kalau belum selesai silahkan dikumpulkan pada tanggal 23 Oktober 2020. Video bisa kalian lakukan di tempat rumah masing-masing, sekitar halaman kalian, tetangga kalian, atau bisa di lingkungan desa atau kampung kalian. Saat kalian membuat video, jangan lupa protokol kesehatan perlu diperhatikan, yaitu kalian menggunakan masker atau face shield. Untuk durasi pembuatan video minimal 5 menit dan maksimal 15 menit. Untuk pengumpulan videonya bisa kalian pilih salah satu, yaitu yang pertama, kalian bisa mengumpulkan flash disk saat drive-thru pada tanggal 21 Oktober 2020, atau kalian bisa upload video ke channel YouTube milik kalian atau milik orang tua, lalu mengumpulkan linknya ke WhatsApp Bapak Ibu Guru kelas 3. Kegiatan puncak tema kali ini, anak-anak membuat video wawancara dengan narasumber tentang cara merawat hewan atau tanaman. Semua murid kelas 3 SD Islam Al-Azhar 31 Yogyakarta wajib mengumpulkan hasil video wawancara. Bu Ayu, iya, Bu, saya masih bingung, wawancara itu apa ya? Wawancara itu adalah tanya jawab antara dua belah pihak, yaitu ada wawancara dan narasumber untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang akan kita tanyakan. Oke Bu Ayu, Iya, berarti kalau dari wawancara tadi seperti itu, berarti kita butuh syarat dalam melakukan wawancara. Ada 2 syaratnya ya, Ada Bu 2. Ayu? Yang pertama yaitu pewawancara. Pewawancara di sini yaitu orang yang mengajukan pertanyaan. Berarti tugas di sini yang jadi pewawancara itu adalah murid kelas 3 semuanya. Oke. Yang kedua adalah narasumbernya. Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atau pendapat atas pertanyaan pewawancara. Nah, itu narasumbernya bisa ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek, paman, tante, tetangga, tukang kebun, atau asisten rumah tangga sekalipun bisa jadi narasumber. Nah, kalian tetap di sini tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kalian tetap stay at home. Kalau bisa, ketika kalian melakukan wawancara, silahkan kalian hanya ada di lingkungan rumah kalian sendiri. Iya. Dan jangan lupa menjaga protokol kesehatan menggunakan masker dan face shield. Sebelum wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan menggunakan kata tanya. Apa? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Kapan? Berapa? Di mana? Yang disusun dengan bahasa yang baik dan sopan. Contoh pertanyaan wawancara, cara merawat tumbuhan. Apa? Apa saja jenis tanaman yang memerlukan perawatan? Siapa saja yang bertugas merawat tanaman? Mengapa tanaman perlu dirawat? Bagaimana cara memberi pupuk dengan baik? Kapan sebaiknya perawatan tanaman dilakukan? Berapa harga tanaman ini? Di mana tanaman ini harus diletakkan? Selanjutnya, Bu Heni akan memberikan contoh pertanyaan wawancara cara merawat hewan. Di sini Bu Heni menggunakan hewan kura-kura. Nah, contoh pertanyaannya adalah yang pertama,
apa saja jenis kura-kura ini? Yang kedua, siapa yang bertugas merawat kura-kura? Ketiga, mengapa kura-kura berumur panjang? Yang keempat, bagaimana cara kura-kura berkembang biak? Kelima, kapan kura-kura bisa mulai bertelur? Keenam, berapa jumlah telur saat kura-kura berkembang biak? Yang terakhir, di mana habitat kura-kura? Nah, itu hanya sebagai contoh saja ya nak. Kalian bisa mengembangkan pertanyaan sendiri yang lebih baik lagi sesuai dengan narasumber yang akan diwawancarai. Nah, sekian dari Bu Heni. Selamat mencoba, semangat! Halo anak-anak, kali ini Pak Ari akan menjelaskan mengenai peralatan yang digunakan untuk pengambilan video proses wawancara. Proses pengambilan wawancara ini sifatnya tidak wajib menggunakan semua alat yang Pak Ari sampaikan, namun yang paling utama anak-anak menggunakan smartphone yang anak miliki. Yang pertama, anak pula bisa menggunakan handycam, handphone atau kamera. Nah, posisinya saat menggunakan kamera itu seperti ini, bukan seperti ini. Kemudian yang kedua, apabila ingin mendapatkan hasil yang maksimal, anak harus menggunakan tripod, penglasis, atau gimbal. Nah, fungsi dari alat-alat ini adalah untuk video tetap stabil, tidak berguncang, dan anak-anak tidak capek saat memegang peralatan tersebut. Yang ketiga, apabila anak-anak bisa mendapatkan hasil suara yang maksimal, maka anak-anak perlu menggunakan mikrofon eksternal. Nah, mikrofon eksternal ini digunakan untuk mendapatkan suara yang maksimal dan anak tidak perlu susah-susah melakukan editing dan mengurangi noise pada audio. Nah, yang keempat, perlunya pengaturan lighting atau pencahayaan. Di mana pencahayaannya bagus, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya anak-anak, yang tidak kalah penting yaitu kita harus mengedit video yang sudah kita rekam sebelumnya. Nah, fungsinya editing video ini adalah proses penyeleksian, penambahan teks, judul, variasi, transisi, efek, lagu, sound, narasi, dan merubah tampilan warna. Di sini anak-anak bisa bermain, judulnya diberi judul yang menarik, terus dikasih efek dan transisi yang menarik, jadi hasil videonya lebih maksimal. Nah, caranya kita bisa menggunakan apa saja. Yang pertama yaitu handphone. Handphone ya, handphone ini yang biasa anak-anak sering digunakan, itu biasanya ada aplikasi bawaannya. Tapi anak-anak bisa mendownload aplikasi yang lain yang tersedia di Play Store. Di Play Store itu banyak aplikasi, contohnya YoCut, Insert, Filmmaker Pro, KineMaster, dan lain-lain. Biasanya Bapak Ibu guru yang di Al-Azhar itu menggunakan KineMaster, itu lebih mudah. Anak-anak bisa mempelajarinya dengan melihat tutorial di YouTube. Pak Agus sudah carikan, ini tutorial cara menggunakan KineMaster. Ya, di sini. Terus cara menggunakan YoCut. Terus cara menggunakan Power Director. Terus cara menggunakan Filmmaker Pro. Nah, anak-anak bisa pilih salah satu saja, fokus ke cara penggunaan menggunakan HP editingnya. Selanjutnya, yang kedua, kita bisa menggunakan laptop atau komputer. Ya, anak-anak yang punya laptop, komputer, ini juga ada aplikasi bawaannya untuk editing video. Atau menggunakan aplikasi lain yang tersedia, kita download dulu aplikasinya seperti Filmora, Adobe Premiere Pro, Corel Studio Video, Windows Movie Maker, dan lain-lain. Nah, biasanya Pak Agus yang paling mudah untuk pemula, Pak Agus sarankan menggunakan Filmora. Ya, Filmora mudah, kita input gambarnya, terus edit videonya, tambahkan judul, itu sangat mudah menggunakan Filmora. Dan juga gratis, kalau mau beli juga bisa. Ini Pak Agus carikan link video tutorial cara menggunakan Filmora editing. Ya, di sini linknya. Terus satu lagi Pak Agus tampilkan juga, carikan link video Adobe Premiere Pro. Ini di sini linknya tutorial. Anak-anak juga selain link itu, anak-anak bisa menggunakan atau mencari link lain yang Pak Agus sediakan tadi. Banyak di YouTube.
Terus yang tidak kalah penting selanjutnya yang ketiga, pemilihan lagu atau background untuk video kita. Cari lagu-lagu yang sesuai dengan tema. Contohnya yang bernuansa santai, agak cepat, atau lebih ke menyenangkan bisa ya. Jangan lagu-lagu yang temanya menyedihkan, cari yang menyenangkan karena ini tutorial cara wawancara ya. Nah, caranya anak-anak bisa download lagu ini di YouTube, bisa di Google, kata kuncinya ketik no copyright song. Nah, ini adalah lagu-lagu bebas hak cipta. Nah, lagu ini adalah sebuah lagu rekaman tanpa hak cipta yang memang sengaja dibuat untuk kepentingan pembuatan konten. Biasanya lagu ini dipakai untuk konten YouTuber ya, yang bercita-cita jadi YouTuber biasanya banyak koleksi lagu backsound. Berikut ini Pak Agus carikan atau alamat yang bisa anak-anak kunjungi untuk download lagu No Copyright. Bisa di YouTube, ketik aja No Copyright Sound, ketik aja nanti akan muncul. Nah, anak-anak bebas mendownload lagu itu. Di antaranya lain juga ada alamat atau web, yaitu yang pertama Bensound, kedua No Copyright Sound atau NCS, ketiga Cuki Beats, keempat Free Background Music. Itu ya, jadi anak-anak bisa mencari lagu, digabungkan setelah diedit, lalu diekspor jadilah satu kesatuan video yang siap dikirimkan ke Bapak Ibu Guru. Gitu ya, selamat mengerjakan. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video pertunjukan kuis dari Bapak Ibu Guru. Selamat mengerjakan, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Dari penjelasan video tadi, anak-anak harus menyiapkan daftar pertanyaan, Mencari narasumber. Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Jangan lupa diedit videonya. Video yang sudah dikumpulkan akan diupload di channel YouTube sekolah. Silahkan like, share, komen, dan jangan lupa di subscribe. Video yang dikumpulkan akan diambil 3 juara tiap kelasnya, dan pengumuman juara akan ditampilkan di channel YouTube sekolah. Terima kasih. Selamat mengerjakan.